Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Palubundi, Bapak Andi Sanjaya, kepada Bapak Ibu Guru SDN Palubundi yang saya hormati, serta Bapak Ibu Wali Murid yang saya hormati. Dan yang saya hormati Bapak Komite SDN Palubundi, Bapak Ghafur. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita mengenal Adinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Komite, yang ketiga adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Palubundi, yaitu Bapak Andi Sanjaya. Kemudian yang terakhir adalah penutup beserta doa. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, acaranya adalah sambutan dari Bapak Komite, yaitu Bapak Nur Agus Abdul Bogor. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Palubundi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Palubundi, serta Ibu Paguyuban sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, mari kita menajatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas limpah rahmat taufik hidayahnya kita dapat berkumpul di sini di SDN Palubundi ini dalam acara pembahasan rapat pendidikan sekolah dengan keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman keamanilah, dalam keadaan kalau beginilah. Semoga pertemuan ini membawa rahmat dan barokah bagi kita semuanya. Izinkan kami sebagai Ketua Komite Sekolah menyampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan agenda kita pada hari ini. Pembahasan rapat pendidikan merupakan momen yang sangat penting untuk kita semua, baik bagi para guru, siswa, maupun orang tua. Ini adalah kesempatan untuk melihat sejauh mana perkembangan pendidikan anak-anak kita selama 1 tahun terakhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pembahasan rapat pendidikan bukan sekedar formalitas, melainkan sebagai ajang evaluasi dan refleksi kualitas pendidikan di lembaga ini. Melalui rapat, kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sekolah kita. Maka dari itu, sangat penting bagi kita semua untuk memberikan perhatian penuh dan berdiskusi secara konstruktif mengenai hasil yang telah dicapai. Ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan terkait pembahasan rapat ini. 1. Apresiasi atas prestasi. Marilah kita memberikan apresiasi kepada segenap staf SDN Palubundi atas usaha dan kerja keras mereka dalam membimbing anak-anak menjadi lebih baik. Setiap capaian sekecil apapun patut dihargai sebagai bentuk motivasi untuk lebih baik lagi di masa depan. Kita beri plus. Yang kedua, identifikasi kebutuhan. Melalui rapat kita juga harus mampu mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih. Jika ada metode pengajaran tertentu yang masih perlu ditingkatkan, mari kita dukung sekolah ini dengan memberikan pemikiran kita untuk kemajuan ke depannya. Ketiga, kerjasama yang baik. Kerjasama antara guru dan orang tua sangatlah penting.
Komunikasi baik antar kedua belah pihak akan membantu anak-anak mencapai prestasi yang lebih baik. Jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi dengan guru mengenai perkembangan anak-anak kita. Dan yang keempat, rencana tindak lanjut. Setelah mengetahui hasil rapot, kita perlu menyusun rencana tindak lanjut yang konkret, membantu hasil kontribusi ini dalam membuat proses pembelajaran yang lebih efektif. Bapak Ibu kami hormati, komite sekolah siap mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dan orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SDN Wonogiri. Kami mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi dan berinovasi demi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan ini berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nur Agus Abdul Ghafur yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemaparan program yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Wonogiri, yaitu Bapak Andi Sanjaya. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Bu Moderator. Saya Pak Pamit. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghadirkan saya ikut yang terdepan tadi. Untuk pertama kali di sini saya ingin menyampaikan bahwa hari ini Bapak pengawas tadi WA saya kabupaten buatan sakit rawuh karena beliau ada keperluan mendadak rapat di dinas pendidikan. Oleh karena itu beliau hanya bisa titip salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sudah saya sampaikan dan respon dari Bapak Pengawas saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita mencoba mengevaluasi, merefleksi capaian apa yang telah kita capai 1 tahun ini. Nah, dari mana kita bisa mengetahui apa capaian kita pada tahun ini? Nah, di sini Bapak Ibu akan saya bukakan. Yaitu kita bisa melihat capaian kita pada tahun ini yaitu pada raport pendidikan. Raport pendidikan itu berasal dari mana? Dari mana Bapak kira? Raport pendidikan yang kita dapat dari ANBK. ANBK yang dilaksanakan oleh kelas 5. Nah, yang kita evaluasi saat ini adalah hasil ANBK tahun 2023. Jadi yang melaksanakan pada saat itu anak-anak sudah di kelas 6 pada saat ini. Ya, nah, hasilnya bisa kita lihat di rapor pendidikan websitenya, yaitu dengan login menggunakan akun kepala sekolah. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat terpampang di sini. Ini adalah rapor pendidikan kita. Di sini terpampang akreditasi kita. Akreditasi kita apa? B. Kira-kira tahun 2025 Bapak untuk ini mau tidak meningkatkan akreditasi kita menjadi lebih tinggi lagi, mungkin penuh atau akurus. Ini boleh Bu. Jadi kita adalah salah satu yang besar di Kecamatan Mudo. Jadi untuk tahun depan pada 2025 nanti kebetulan kita akan perkenalkan akreditasi. Di situ kita akan mencoba meningkatkan hasil akreditasi kita menjadi
lebih tinggi lagi, yaitu A. Siap ini? Ya. Ini adalah rapat pendidikan yang diperoleh kita. Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih yang sebenarnya kepada Bapak Ibu Guru SMP Bolemudi, di mana capaian rapat pendidikan kita pada tahun 2023 itu meningkat 100%. Kita beri aplaus untuk Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah, rapat kita tidak ada yang mengalami penurunan. Ya, semua meningkat. Di sini dari 6 kategori. Ya. 6 itu apa saja? Yaitu kemampuan literasi, numerasi, karakter, kemudian iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran, semuanya meningkat. Cuma di sini ada beberapa yang masih berwarna kuning. Ya, semua keempatnya sudah hijau, tinggal 2 ini yang berwarna kuning. Ini pun hanya kurang sedikit untuk mencapai warna hijau di dalam numerasi, yaitu hanya kurang 2,3 sekian persen. Itu kita sudah berwarna hijau. Jadi insyaallah keduanya mari kita tingkatkan lagi di numerasi ini agar semuanya bisa menjadi hijau. Kemudian yang bawah lagi ada yaitu kualitas pembelajaran di sini juga sudah meningkat. Di sini meningkatnya 3,57%. Di sini ada numerasi. Di sini kenapa kok berwarna kuning? Kenapa capaiannya hanya seperti itu? Nah, ini betul-betul bisa kita lihat di sini. Apa arti capaian saya ini? Nah, di sini terdapat penjelasan, yaitu kekurangan pada tahun 2023 itu adalah di bidang numerasi. Apa itu numerasi? Di sini bisa kita lihat bahwa kemampuan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir, menggunakan konsep, memahami konsep tentang sebuah bilangan yang biasanya dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari yang mereka jumpai di lingkungan. Itu mengenai numerasi. Sebetulnya hampir sama dengan literasi, tapi numerasi ini lebih mengenal pada angka-angka. Kemudian bagaimana cara mengukur ini? Nah, di sini sudah dijelaskan. Ya. Di sini presentasi tadi berdasarkan kemampuan dalam berpikir, menggunakan konsep prosedur fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan soal matematika dalam keseharian. Ini seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada akar permasalahan. Ya. Akar permasalahan, kenapa kita berwarna oranye? Kenapa? Nah, ini bisa kita lihat di sini, kita belajar ini. Seperti ini. Ini kenapa kita berwarna oranye? Nah, ini semua bisa kita benahi bersama. Nah, itulah saat ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi, bagaimana kita mengolah data dari rapot pendidikan. Kemudian di sini ada unggulan. Di sini adalah poster. Poster ini menunjukkan capaian kita. Dan pengguni sudah baik. Ini sedang dan sedang. Seperti itu. Ini adalah hasil yang tahun kemarin. Nah, sekarang mari kita lihat rapor kita. Di sini kita unduh.
Nah, ini Bu, ya. Disinilah yang perlu kita perbaiki, ya. Di sini bagaimana cara kita memperbaikinya, yaitu menggunakan proses IRBB. Apa itu IRBB? I untuk identifikasi, R untuk apa? Refleksi, B untuk benahi, dan B satunya juga benahi. Di sini BB itu ada perbedaannya. Di sini adalah B, yaitu nanti kita membenahi perencanaan kita. Kemudian B satunya di sini adalah membenahi implementasi yang sudah kita lakukan dan kita evaluasi secara berkala. Ya, jadi dari rencana awalnya maaf ya, kita identifikasi rapat pendidikan. Oh, ini yang bagus, ini perlu perbaikan. Kemudian setelah itu kita buat refleksi. Mengapa kok kita bisa mendapatkan seperti itu? Kemudian benahi. Bagaimana rencana kita untuk meningkatkan dari hasil refleksi tadi? Kemudian yang terakhir yaitu kita benahi apa yang sudah kita implementasikan dengan melakukan evaluasi. Itu gitu, oke. Nah, ini sampel. Kemudian di sini ada langsung kita ke rekomendasi. Oleh rapat pendidikan di pusat itu, kita sudah mendapatkan rekomendasi apa yang perlu kita lakukan. Nah, di sini nanti tujuannya agar kita bisa menganggarkan di Arkas lewat BOS, baik itu nanti melalui kegiatan bersama yaitu IHT ataupun belajar secara mandiri, itu bisa kita lakukan dengan evaluasi seperti ini. Ini adalah rekomendasi, rekomendasi. Ini rekomendasi yang akan kita cermati. Kita mendapatkan 4 rekomendasi. 3 dulu ya. Ketiga belum? 3. Teman-teman. Ini adalah kemampuan literasi. Jadi kemampuan literasi akar masalahnya apa? Kemampuan operasi akar masalahnya apa? Sini akar masalahnya ada 2. Terutama pada level 2 adalah kompetensi pada domain geometri. Jadi kekurangan anak itu ada di domain geometrinya. Seperti itu. Kemudian di sini ada kemampuan numerasi lagi. Tapi di sini beda lagi. Di sini adalah permasalahan masalah itu penerapan praktik inovatif. Ya, dari sini kita diharapkan nanti kita lebih bisa mempraktikkan yaitu pembelajaran yang lebih inovatif untuk anak-anak bisa lebih memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan numerasi. Kemudian di sini kualitas pembelajaran ini ada beberapa kendala. Akar permasalahannya yaitu ini tentang metode pembelajaran. Di sini nanti bisa terjadi ya kualitas pembelajaran kita teruskan itu bisa terjadi karena metode pembelajaran kita itu mungkin kurang bisa membuat anak itu lebih memahami apa yang kita ajarkan. Jadi kita hendaknya nanti diharapkan bisa berlatih metode-metode yang baru yang buat anak-anak itu lebih tertarik dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir sama di kualitas pendidikan yaitu refleksi dan perbaikan pembelajaran. Ya, jadi nanti diharapkan kita nanti dalam pembelajaran itu saling merefleksi. Bagaimana cara merefleksi?
Mungkin nanti ada 2 orang yang ada di kelas, yang satu mengajar, yang satunya apa? Mengkoreksi, semacam observasi. Ya, observasi juga boleh dilakukan oleh rekan sejawat, seperti itu. Juga perlu dilakukan oleh bapak ibu guru, ya seperti itu. Nah, di sini dari beberapa permasalahan ini, di antaranya kompetensi geometri, kemudian penerapan praktik inovatif, kemudian lagi metode pembelajaran, terus kemudian penerapan praktik inovatif. Di sini kita coba untuk menggali akar masalah dulu ya. Kita coba, kita bersama menggali akar permasalahan. Nah, di sini akan coba kita menggunakan pattern, ya. Kita coba menggunakan pattern. Akan saya bagi di paguyuban ya, ya. Saya bagi di grup paguyuban. Benar. Di sini saya harapkan Bapak Ibu menggali pattern tersebut, kemudian Bapak Ibu mengetik, ya, menuangkan apa yang menurut Bapak Ibu itu menjadi akar permasalahan yang menjadi pemikiran Bapak Ibu tentang apa pendidikan kita, kenapa kok bisa berwarna oranye, seperti itu. Apa yang menjadi kendala Bapak Ibu di sini, baik Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu wali murid. Ini kita coba Nah, sudah saya kirim di link paguyuban Ibu. Ibu bisa membukanya. Coba diklik. Ada di untuk buka. Belum muncul namanya. Pintar. Di
Justru mari kita mulai dengan menuliskan semua daftar masalah atau layanan yang perlu ditingkatkan oleh guru. Di sini panjenengan coba ketik dengan di add comment. Nah, situ ya. Diketikkan di add comment, bisa diklik. Nah, setelah itu panah ke kanan itu, ya ketutupan. Nah, ini submit comment. Terus nanti panjenengan nanti akan disuruh untuk masukkan nama panjenengan ketika sedang mengirim. Nah, itu dikirim, misalnya Dori misalnya. Nah, ini akan masuk seperti ini nanti. Bisa? Berkomentar. Nah, kami demikian. Nah, sudah masuk. Jadi ada beberapa jawaban, yang adalah bagaimana peran guru untuk meningkatkan numerasi anak. Nah, ada juga dari Pak Chandra, bagaimana ciri metode pembelajaran yang dapat meningkatkan anak. Ada dari Bapak Komite, ada bagaimana orang tua bisa membantu meningkatkan hasil numerasi anak. Ya, terus sekali 1, 2, 3, ada 9. Ya. Ada yang masih kesulitan? 2 nih. Sami Pak Nurman Sami dari sana. Bisa kan?
Jadi di sini adalah akar permasalahan mungkin yang panjenengan ada di bayan panjenengan, yaitu di sini ada beberapa permasalahan. Tadi ada bulia, bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, seperti itu. Ini nanti akan kita masukkan ke dalam perencanaan yang ada di sekolah. Kemudian nanti akan kita kategorikan di mana layanan itu yang menjadi prioritas kita. Di sini kita coba mengenai bagaimana peran guru untuk meningkatkan numerasi. Berarti ini ada pada poin yang ini ya. Nah ini numerasi ini satu. Langsung saja kita beri checklist. Ini kita kopikan di sini dulu ya. Dari usulan panjenengan tadi kita masukkan ke sini. Nah, oke, di sini sudah saya kopikan semua, baru ya, dari jawaban-jawaban panjenengan tadi. Nah, di sini langkah kita berikutnya dari semua usulan panjenengan yang merupakan akar permasalahan tadi di sini, ya, di sini akan coba kita evaluasi, ya, tentang prioritasnya, di mana prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 maupun prioritas ke-4. Nanti yang merupakan prioritas terbanyak itu nanti akan kita anggarkan melalui RA, begitu. Nah, di sini saya coba akan membagikan link lagi kepada panjenengan. Dari ini saya editkan. Nanti panjenengan untuk masing-masing nanti silakan mengisi, silakan mengisi. Di sini yaitu berupa Google Form, ya, panjenengan isi tentang seberapa besar prioritas untuk layanan ini. Nanti prioritasnya itu misalnya prioritas 1 itu nanti seperti ini. Nah, di sini adalah kita menentukan dalam diagram perempatan ini, ya. Di sini nanti kita tentukan prioritas 1, berarti apa yang diusulkan tadi itu merupakan upaya yang kecil,
akan tetapi dampaknya itu besar. Itu menjadi prioritas yang pertama. Kemudian prioritas yang kedua yaitu pada kita taruh sini, yaitu dampaknya besar. Namun upaya yang kita lakukan itu juga besar. Itu untuk prioritas kedua. Kemudian prioritas ketiga itu upayanya kecil, akan tetapi dampaknya juga kecil. Kemudian prioritas keempat itu adalah dampaknya kecil, akan tetapi kita membuang-buang tenaga dengan upaya yang besar. Nah, nanti saya berikan link lagi di grup paguyuban. Di sini nanti panjenengan isi menggunakan Google Form secara langsung. Oke, saya kopikan linknya. Oke, sudah saya bagikan. Monggo Bapak Ibu, silakan dilihat lagi di grup paguyuban. Kita coba mengisi Google Form tersebut. Monggo silakan. Yang berprioritas satu itu berarti tadi adalah upaya kecil, dampaknya besar. Kalau yang prioritas dua, dampaknya besar, upayanya juga besar. Prioritas tiga, upaya kecil, dampaknya juga kecil. Dan prioritas keempat, upaya besar, dampaknya hanya kecil. Ya, di situ ada prioritas itu yang sudah banyak diusulkan masalahnya. Coba dievaluasi di situ. Coba silakan. Mungkin waktunya adalah 5 menit cukup ya? Semua dulu. Gencet. Oke, silakan. Oke Bu, 5 menit sudah berlalu nih. Sini coba kita bahas dari hasil Google Form, ya, diagram yang ada di Google Form yang telah kita bentuk tadi. Oke, di sini usulan ini termasuk dalam biometri, ini masuk. Oke, dan kemudian di sini terlihat dari diagram kedua yang prioritas satu lagi, yaitu mengenai refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Oke, kemudian yang ketiga yang terbesar adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru masuk di sini. Oke. Berarti di sini nanti akan coba kita perbaiki ke depannya, yaitu 3 komponen yang ada di situ, ya, yang merupakan usulan panjenengan, yang merupakan prioritas yang ada diusulkan tadi, yaitu sekali lagi saya bacakan, ya. Yang pertama adalah peningkatan kemampuan relasi, kemudian yang kedua melalui refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kemudian yang terakhir adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran guru melalui peningkatan kompetensi GTK. Seperti ini. Oke, di sini sepakat ya Bu? Oke, jadi nanti akan kita coba perbaiki ke depannya. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas lagi mengenai rencana pembelajaran yang mungkin mendukung perbaikan tersebut, di mana nanti kita memasukkannya dalam intrakurikuler, kemudian kurikuler dan ekstrakurikuler. Ya, itu. Jadi di sini sebagai bahan refleksi kita, ya, karena waktunya sudah jam segini, ya, bahan refleksi kita, ya, jadi melalui rapat pendidikan ini, ya, di sini kita bisa mengetahui kelemahan maupun kelebihan
kita, di mana yang merupakan kelemahan tersebut nanti bisa kita upayakan untuk kita tingkatkan melalui sebuah program yang kita rencanakan melalui strategi IRBB, yaitu identifikasi lebih awal tadi, kemudian rencana perbaikan, kemudian kita benahi rencana, kemudian kita B-nya lagi yaitu benahi, implementasi, dan kita evaluasi secara berkala. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas antusiasnya Bapak Ibu mungkin yang saat ini sedang berkantuk-kantuk ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas panjenengan semua sudah meluangkan waktu menghadiri undangan kami untuk hadir di SDN Gempol Gumbil ini. Mungkin apabila ada salah kata dari saya mohon maaf sekeras-kerasnya. Untuk waktu terakhir saya kembali lagi ke Ibu Moderator. Monggo Ibu. Demikianlah pemaparan materi tentang rapat pendidikan yang telah disampaikan oleh Bapak Andi Tansanjaya. Semoga apa yang telah disampaikannya tadi kita bisa memahaminya dengan baik. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainuddin. Kepadanya dipersilahkan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا نائمين حمدا يعطي العالم ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلوبنا وترفع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا. اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما خلقت ورزقت وأمرت وأحييت إلى يوم تحشر إليك أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.